Hi guys, and welcome back to the K channel. Sini ada Desi dan juga ada Lily. Nah, baik lagi nih kita. Fresh from the oven. Ini kita syuting benar-benar setelah live streaming. Tanggal 23 Maret langsung kita ini masih belum berganti hari. Mungkin kita sekitar hari Jumat ya, Jumat sore mungkin ya, sekitar Jumat sore bakal kita rilis ini. Kali ini kita mau bahas mengenai scene highlight untuk eliminasinya. Bener banget. Kalau komentar ini secara global dulu, langsung kita ringkas episode 8. Bagaimana menurutmu? Kalau aku sih secara pribadi ya, aku udah bikin beberapa catatan. Yang pasti shock banget sih. Pertama waktu nonton itu banyak banget kejadian shocknya. Kenapa? Naik turun Iya, rankingnya mengagetkan. Maksudnya ternyata top 9 juga bisa keluar. Terus habis itu yang posisi aman ternyata jadi nggak aman. Dari minggu lalu kan sudah keluar satu tuh, J keluar dari peringkat 9. Dan ternyata ada lagi yang keluar dan ada juga ya masuk seperti itu. Ya pastilah kalau ada keluar masuk. Cuman ya benar-benar di luar dugaan banget sih menurutku. Ranknya ada yang dramatis banget sih. Kalau dari Lily? Karena saking dramatisnya ya, kan terlepas dari drama Mnet dan evil editingnya Mnet, yang masih menurut aku nggak percaya itu Swaibo itu memang aku yakin dia pasti masuk sih. Cuman nggak menyangkanya dia tuh malah naik 13 peringkat. Iya, tinggi banget sih. 13 itu rekor tertinggi kedua. Kenaikan yang drastis. Naik 13 dia di peringkat 23. 23, benar banget. Bukannya head ya, tapi benar-benar di luar dugaan sih. Menurutku ya. Dia masih di posisi papan tengah lah ya, masih termasuk papan tengah. Padahal yang diduga evil editing lainnya adalah si Magician. Itu dia keluar loh. Out. Kok nggak seberapa ngefek di Swaibo ya? Itu shocking banget. Aku juga mau menyoroti Nakamden. Nakamden ini sebenarnya kan kayak diam-diam menghanyutkan sih. Berlian yang tidak terlihat. Iya. Mungkin ya. Soalnya kayak anggap aja dia di Lau itu sudah ke overshadow sama Pak Hanbin, sama Yedam, sebelum Lau DE di mana ya? Di backdoor G. Oh, DE backdoor G. Serius? Dia leadernya yang terzolimi itu loh. Iya lupa. Leader terzolimi. Dan juga kayak menurutku, loh kok Hamdan ini naiknya banyak banget. Naik berapa dia? Dia itu naik 11. Oh, lumayan kenaikan terbanyak ketiga. Dia sekarang di posisi 20. Hebat tuh. Maksudnya untuk posisi Hamdan ini juga ke overshadow gitu loh. Maksudnya partnya juga nggak terlalu banyak kayak gitu. Jarang jadi sorotan, tapi ternyata bisa naik dan masuk loh. Memang sih kita prediksi sebenarnya masuk, cuman nggak menyangka setinggi itu. Menurutku pribadi kayak gitu sih. Itu ngejutin banget menurutku. Ada lagi komentar tentang episode 8, Lili? Sejauh ini sih secara highlight itu ya. Lalu kita move on sekarang nih, membahas tentang rank yang mengejutkan. Nah, terlepas dari yang tadi kita bahas nih ya, rank mengejutkan pertamaku adalah Jungwoo. Hebat deh. Itu tuh naik 23 peringkat loh. Iya. Gila banget sih. Top pertama sih. Kenaikan 20. Kenaikan paling besar. Dia sama 15. Dia memang impactful sih. Secara leadership bagus. Iya sih. Secara dia juga membuktikan dia jago dance sih. Gitu loh. Ekspresi itu jelas terbukti dari backdoor menurutku. Dia di ekspresi di home juga bagus sih, yang adegan dia meluk on tuh bagus banget sih. Menurutku sih di home malah aku melihat itu sih koreografernya. Kalau di home aku melihat dari segi koreografernya. Itu kan leadershipnya juga di home dia juga bagus sih menurutku. Jadi memang patut diacungi Jungwoo sih. Kalau kamu
Kalau aku untuk yang naik drastis sih ya, sebenarnya kalau dibilang naik drastis enggak, cuman aku yang cukup kaget sebenarnya untuk kenaikan itu adalah Park Han Bin. Di sini Park Han Bin itu dapat banyak exposure ya, apalagi beberapa minggu terakhir kan dia dari mulai hot sauce kan dia paling tinggi, pelatih lalu Spartan. pelatih Spartan dia dapat screen time itu juga banyak dari Mnet. Lah terus dia juga di Lau dia kan juga akhirnya vote tertinggi juga kan di Lau, dan juga di luar dugaan. Berarti ngefek loh, dia benefitnya dia itu lumayan ngefek. Tapi maksudku dengan segala exposure yang dia terima, juga dengan benefit yang dia terima, dia nggak masuk posisi tinggi itu rada aneh sih sebenarnya. Peringkat berapa si Park Han Park Bin? Han Bin itu posisi 13. Padahal 13 itu tinggi. enggak tinggi. dong, aku sekitar estimasi itu sekitar 10 atau 11. Enggak mungkin. Kalau aku memang prediksi dia nggak mungkin sampai 10 atau 11. Mungkin setelah ini. Kalau dia di timnya yang NKD. apa? Ya, NKD ini kalau dia berhasil bersinar di antara bintang-bintang, Iya, berat banget. mungkin bisa sampai mendekati top 9 bisa. Menurutku loh ya. Cuman ya Pak Hambi memang kalau dibilang naik 9 ya lumayan ya. Cuman tapi kayak kok nggak masuk top 10. Enggak. Sayang banget. Cuman untuk exposure-nya dia sudah ada banyak banget sih dari Mnet. Dan dia juga meme-nya banyak banget kan yang masalah pelatih Spartan lah. Dia juga ternyata lawak orangnya, pecinta Kyowo kayak gitu-gitu kan. Loh, yang dia apa yang mengecewakan dari Han Han Yujin apa? Nggak mau menerima skinship. Lucu deh, lucu. Lucu banget sih. Dan sekarang aku katanya pikku Pak Han Bin sih. Oh, Sudah jatuh cinta. calon kuda hitam. Ya semoga aja. Lalu untuk yang paling mengejutkan tapi mengejutkan kayak kecewa. Apa nih? Aku kok kecewa Hotek sih. Hotek. Dengan benefit tomboy menang Dia ya. adalah salah satu yang keluar dari top 9. Tapi keluarnya itu lebih mengejutkan dari J. Karena dia turun 4 peringkat. Iya, dari 7. Memang 7 itu katanya angka keramat ya katanya. Dari dulu Dari zaman produksi itu sudah angka keramat. Tahun ini top 9 siapa? Korban berikutnya adalah Tere. Tere itu posisi 7. Kita lihat nanti di eliminasi ketiga sih gimana. Tapi enggak sih, benar-benar Hotek ini juga mengejutkan banget. Sampai kayak waktu diumumin kan waktu itu kan panggil 3 orang tuh. Gunwoo, Kun Junyeon sama Hotek. Nah, pas itu diumumin peringkat 11 itu siapa gitu kan. Nah, peringkat 11 tuh langsung ya di Hotek kayak gitu. Langsung kayak semua training tuh kaget. Langsung banyak yang tanya, "Loh, Hotek ini peringkat berapa?" gitu. Loh, keluar tadi kayak gitu loh, banyak yang shock gitu loh. Shock. Menurutku soalnya di penampilan Tomboy juga bagus banget. Ya, cuman menurutku editingnya Mnet tuh kayak lebih menyorot training lain. Menurutku kayak ada adegan Hotek lempar mic aja nggak masuk loh. Ya makanya lihat fancam. Ya tapi nggak semua orang suka fancam ya, terutama kayak kamu kan gini, orang nonton fancamnya ya untuk idolnya kan, bukan untuk penampilannya. Jadi menurutku pengaruh editing Mnet juga mempengaruhi pick sih, kayak Hotek biasa gitu. Oh kok sih yang tersorot Sung Han Bin sama Sang Hao kayak gitu. Kalau itu sih tak terelakkan. Kalau aku ya untuk masalah tren mengejutkan Turun apa kamu? itu semua. Iya. Sebenarnya semuanya mengejutkannya turun cuma satu. Sungguhan tuh menurutku salah satu kandidat kuda hitam. Iya, cuman sayang banget sih dengan talentnya dia, dengan senternya dia tuh kan selalu selain dia center di gang, dia juga di danger tuh scene stealer banget kan. Terus juga dia tuh bisa dibilang training andalan juga sih menurutku, kayak yang all around. Menurutku dia salah satu all around. Dia tuh tapi kayak kurang food, maksudnya dalam arti kurang. Aku juga nggak tahu ya apa ya kurangnya dia ya sampai nggak tersorot. Menurutku ya faktor bukan pick di pick ya. Iya, sayang banget sih Lee Sung Won ini menurutku. Kayak aku tuh berharap
dengan dia di gang jadi center kayak gitu tuh bakal naik. Aku kira dia bakal masuk Belasan. belasan. Cuman ternyata nggak sampai belasan, 20. 21 terus 21 turun 1 turun Oh. malah kan sedikit mengejutkan sih sungguhan ini, kayak duh sayang Masuk, banget sih. masuk. Orang-orang kayak belum melihat pesonanya, Benefitnya bahkan berarti nggak ngefek. nggak ngefek malah turun kan. Sayang banget sih itu sungguhan menurutku. Next kita move on dari ranking, bahas yang tereliminasi nih. Siapa dulu nih yang tereliminasi tapi Aku, sayang aku. dibuang? Aku Iya. sayang dibuang nih. Sayang dibuang tuh ada 2, Wumuti sama Yeda. Oh ya, aku setuju Wumuti sih. Kamu setuju Wumuti? Wumuti. Kalau dari aku ya sebenarnya Wumuti itu aku ngerasa kayak dia tuh etiketnya tuh baik sih, maksudnya kayak mentalitasnya dia tuh baik banget. Dari aku ngeliat dia tampilkan ada preview tim Apa Super sih Capture namanya? ya, Iya, itu apa sih namanya? Artis battle. artis Judulnya tuh apa sih? Artis battle kalau nggak salah. artis Iya, artis battle, iya Iya. benar, artis battle. preview artis Di battle. preview artis battle-nya dia itu mentalitasnya bagus banget. Dia tuh bakal leader. Aku kira waktu awal-awal, oh nggak mungkin dia tereliminasi. Iya. Masa leader dieliminasi? Tapi dia tuh sekitar rank 40-an kan. Dia tuh ya kayak kan waktu itu kan suasana mood Timnya itu tuh jelek banget. Jelek banget. Apalagi dirusak sama kayak Jung Ichan, Lee Donggun, itu perusak mood banget sih. Mereka kayak buat apa kita latihan? Toh juga kita tereliminasi. Kan kalau aku bisa nggak nuker switch Takuto sama Wumuti. Daripada itu menurutku bergunaan Wumuti sih daripada Takuto. Ya, tapi gimana lagi ya? Masa Takuto tuh fan base-nya Nuna kuat tuh. Harus diakui loh. Aku juga awalnya memprediksi Takuto tuh keluar sebenarnya. Kayak Takuto sama Wumuti tuh Prediksi kita tuh bener. Takuto sama Wumuti ini itu sih. Cuman kalau nggak- Takuto masuk, Wumuti nggak masuk. cuman nggak tahu ya Wumuti ini rank keberapa dia. Soalnya di 3 rank terbawah juga bukan nggak ada Wumuti. Bener banget. Cuman tapi aku kagum banget sih, dia tuh kayak mentalitasnya, loh aku tuh merasa kita justru harus memberikan yang terbaik gitu. Dia tuh memberikan kayak, kan di arts battle ini kayak dia harus memberikan ide untuk performance-nya. Dia tuh banget brainstorming-nya juga bagus, menyemangati kayak gitu loh. Sayang banget sih untuk mentalitasnya dia yang kayak gini tuh keluar gitu. Dan aku berharap sih meskipun di luar nanti Wumuti itu Dia entah itu debut atau training enggak, apa sih? Training J-Punk and Company gitu. Oh. Training kecil sih, cuma aku berharap semoga aja debut sih. Terus aku menyoroti menurutku salah satu lagi itu Yedam. Soalnya harus sih aku ya waktu di Love Me Right dia kan sebenarnya sudah dapat center. Cuman akhirnya keganti Sung Han Bin. Tapi sebenarnya dia sudah still Stealer. scene stealer. Sudah kayak gitu. Terus ternyata dia berhasil dapat center di Law kan. Benar. Harusnya aku nih sebenarnya ekspresinya dia tuh bagus banget sih. Mengenai ekspresi itu dia tuh 11-12 sampai Park Han Bin. Tapi ya menurutku ya sebenarnya kesalahannya Lee Yedam yang besar tuh apa? Dia tuh selalu berada di tim para unggulan. Tapi memang dia secara kalau dia ngambil skill dance-nya dia tuh bagus. Iya, paham aku. Cuma Dia Lee Yedam itu masuk battle-nya antara Pak Baekhyun sama itu kan Yongjun masuk kan. Cuman gini loh. Misalnya ya, kalau dia tuh di tim yang para populer, otomatis vote-nya dia juga pasti rendah kan. Nah, Tapi seharusnya aku ya nggak tahu sih ya kenapa dia tetap nggak berhasil menarik peminat para star creator ya. Seharusnya kan di antara tim unggulan kan pasti oh ini loh akhirnya ternotis kayak Jungwoo itu benar-benar merangkak dari bawah sih. iya benar, Gitu loh. merangkak dari bawah. Park Han Bin juga ya. Lah iya, loh, tapi kan Park Han Bin nggak di unggulan, dia malah membangun tim unggulan di host kan. Gitu. Benar. Jungwoo itu di tim unggulan benar. Dia tuh bisa ngambil loh di tim unggulan gitu loh. Cuma Ya inilah ya namanya juga faktor kita nggak faktor X yang kita tuh nggak tahu apa yang dilihat. termasuk saya yang star creator ini juga bingung gitu loh. Bingung sama siapa ini. Cuman ya itu sih menurutku yang sayang dibuang itu sih. Sama Kayak ya itu tuh. ya tapi Sudah mengerucut soalnya makanya saya yang dibuangnya cuma 2. tapi posisi 28 tuh benar-benar sempit sih, kayak memang siapa lagi gitu ya, mungkin kita berharap Takuto ya.
Tapi siapa lagi yang Takuto membutuhkan? tuh sudah peringkat berapa dia tuh? Takuto tuh Peringkat 20 sekian rasanya. Takuto itu hampir bawah nggak? hampir bawah kok. Takuto Takuto 25 ternyata. Oh, Turun 25. 10. Wow. Oh, ya memang sih sudah waktunya lah menurutku. Ya, tidak aja nanti dia masukin apa ya. Kita lanjut ke prediksi. Untuk Kita mau jadi cenayang kali ini ya. kita mau prediksi lagi, sama tahu tembus ya. Dua video kita lumayan tembus loh. Mm-mm. Top 9 kita lumayan. Aku miss Beberapa berapa ya. Miss beberapa. Kita Aku miss top 9 Lotek sih. top 9 tembus, lalu juga untuk Prediksi yang bertahan di Supercharger dan segala macam itu juga tembus. sudah tembus. Buat kalian yang penasaran ya diskusi kita tembus gimana, percenayangan kita gimana, bisa cek di deskripsi box bawah, itu ada linknya, kalian bisa play atau mungkin bisa di playlist juga kita sudah sediakan. Promosi. Yes, lanjut. Jadi untuk next nih, training yang akan naik semakin ke puncak siapa? Aku tetap jagoin Jungwoo sih. Apalagi sekarang dia jadi leader. Menurutku itu. Terus kedua, Wang Zehao. Menurutku seharusnya dia itu sudah mulai ternotis. Apalagi sudah mulai ngomong bahasa Korea ya. Sudah ada proposal presentasi dari partner Iya. fansnya ya. Aku yang Jelaskan coba. aku yang sudah masuk dunia perfandoman nih. Jadi fandomnya si Wang Zehao ini sudah mempromosikan ke Wang Zehao. Silakan siapa yang mau Q&A mengenai Wang Zehao ini orangnya kayak apa? Apakah dia beneran mau debut di Korea? Kok kelihatannya dia ini scene-nya tuh sedikit kayak gitu-gitu. Sudah mempersiapkan kok dia tuh memang sudah ada kayak PPT-nya. Dia tuh memang mau debut di Korea kayak gitu-gitu loh. Terus bahkan jangan diragukan mengenai minatnya dia, sudah ada kayak gitu. Kayak dia tuh sudah wawancara. Iya, kayak dia tuh perwakilan PR-nya. Aku curiga sih itu buzzer-nya agensinya Wang Zehao tuh kelihatannya. Enggak, tapi aku secara tanpa melihat itu ya sebenarnya Talented ya. talented. Aku juga sampai heran kenapa dia tuh screen time-nya sedikit. Karena dia nggak dia banyak tuh ngobrol bisu, sih. dah. Karena dia tuh nggak banyak ngobrol dan juga banyak Mnet Pick. Mnet Pick tuh sangat penting untuk menentukan screen time. Iya. Betul. Iya itu sih menurutku mungkin ya sudah overlap sama Jang Hao. Oh iya Gitu. benar. Sesuai prediksi kita ya, ada asumsi kan kita untuk top 9 katanya bakal ngambil global 1, Korea 1, Jepang 1, Cina 1. Menurutku sudah overlap sama Jang Hao, menurutku sih. Ya, tapi siapa yang tahu ya? Tapi ilmu percenayaan kita ini biasanya 90% lah tembus. Iya. Ciayo, Siapa ya? fansnya Wang Zehao. Silakan collab ya. Ini sudah picknya Pick 3 3. sudah mengerucut sih, Berat sih, berat. Kalau aku ya, untuk training yang berpotensi naik di next eliminasi adalah Park Han Bin dan Lee Seung Wan. Time to shine. Ya sudah waktunya sih. Waktunya time to shine. Maksudnya, ayolah fans-fansnya Lee Seung Wan ini kemana semua? Pak Han Bin ayolah masuk Kalau top Sungwon 9. mungkin agak berat sih menurutku, tapi Pak Han Bin mungkin masih bisa, mungkin loh ya. Ya sudah time to shine lah menurutku. Apalagi lihat di MK hari ini, lumayan dia dapat screen time-nya lumayan. Siapa? Pak Han Bin. Pak Han Bin. Oh, Pak Han Bin. Oh. Pak Han Bin sama Wang Zehao malah di MK dapat screen time lumayan. Herannya itu, makanya agak membuktikan kalau Wang Zehao bukan PD-nya Mnet ya. Wang Zehao secara ekspresi segala macam dance nggak dilakukan. Ya sih. Iya mungkin agak membingungkan di Girl This Love dia rasanya nyanyi, tapi di sini terpaksa dia nge-rap. Iya, kita masih belum tahu posisi jelasnya ya. Iya, dia ngambilnya di apa sih? Pasti dancing machine sih. Tapi ada rumor dia katanya di kick. Oh iya, nanti kita bahas next ya. Video. Nah, untuk pembahasan terakhir nih ya, sebelum kita akhiri ini membahas episode 8, scene ter-epic. Ini apa ya scene ter-epic? Lili dulu. Hao Bin dong, Hao Bin.
top 2. Iya kan? Di video yang kita bahas top 9 ya, sebenarnya aku tuh sudah prediksi. Aku tuh sebenarnya di top 9 masukkan dia tuh top 3. Aku tuh nggak nyangka dia tuh berhasil nyelip Han Yujin. Ya, aku sudah menduga. Karena apa? Jujur li ya, kopling tuh sangat mempengaruhi vote sih. Ya. Itu yang terjadi di Hanbin sama Matthew. Menurutku di first elim itu Iya. mereka kan koplingnya kuat banget kan. Iya, betul. Hanbin Matthew episode awal-awal ya. Sekarang kan jadi Haobin. Nah, itu tuh mempengaruhi. Hebatnya ya, aku nggak tahu ya. Mungkin karena memang mereka merasa secara pribadi sudah cocok gitu tuh. Mereka tuh ngikuti tren apa yang tahu mereka lagi di kopling. Si tie-tie-nya si Sung Hanbin itu diucapkan lagi sama si Sung Hanbin, dan Sung Hanbin tahu kalau mungkin kalau aku mau kopling sama Jang Hao, dia harus bisa Mandarin. Oh iya. Dia hari ini dia ngomong Mandarin. Dan di saat Sung Hanbin Mandarin, Jang Hao mau ngambil pasar Jepang. Siapa ini koplingnya yang mau diambil ini? Apakah Keita? Loh, ngomong-ngomong Keita ya, aku tuh ternyata 40 MI aja ya. Buka nih, ternyata selisihnya dia sama Keita itu sama-sama mereka itu terbesar di global. Hanya terpaut 20 berapa gitu. Oh, berarti Koreanya ya? 28 poin, Dut. Sorry. 28 poin. 28 poin terpautnya sama Keita. Tertingginya tuh Sang Hao. Di Koreanya Sang Hao sama Keita terpaut 300.000. Selisih di situ, tapi Keita di 8, Sang Hao di 2. Menurutku itu efek Sung Hanbin Peak sih. Iya. Sung Hanbin Peak. Ya memang sih, kalau aku ngelihat dari seminggu terakhir semenjak Tomboy, itu tuh sudah maksudnya dia ternotis di K-fans. Iya, banyak banget sih forum-forum yang bahas tentang Jang Hao kan. Yang apa F3 bahkan sudah ada, mereka tuh kan mengira K-fans tuh mengira bakal 2 pick, nggak nyangka 3 pick. Di 2 pick orang-orang tuh sudah punya kopling Haobin gitu loh. Iya, sudah ramai kan ya di forum juga. Di forum-forum 2 picknya Hanbin sih tertingginya. Dan mereka berdua menyadari itu sih. Ditanyai komentarnya apa yang mau dikatakan ke Hanbin, let's sebut together. Oke. Sudah sangat percaya diri ya. Kita nggak tahu apa nanti kita dikadalin Mnet ya. Enggak lah. Tidak ada yang tahu sampai hari detik live broadcast so ya. Bisa aja Mnet ngadalin, nggak ada yang tahu. Lalu kalau untuk scene terepikku ya, ini scene aku ada 2 sih. Di sini aku membahas tentang Chaewoogi. Akhirnya doa para orang yang kasihan ke Chaewoogi ini terjawab loh. Hanya dalam 9 jam. Dia jam 1 dini hari. Ternyata 1 dini hari itu yang disebutin juga kemarin. Yang posisi 28 itu kandidatnya ada 3, Ma Jin-syang, terus Moon Jung-hyun, sama Chaewoogi langsung ditutupnya itu kan pada jam 10 pagi. Jam 10 pagi Korea, berarti untuk Indonesia jam 8 pagi. Nah itu naik berapa dia? Langsung naik. Nah, sebenarnya naiknya sedikit sih ya. Sedikit. Naiknya cuma 5. Naiknya cuma 5 dari last elimination ya. Tapi kalau itu dari last elimination, iya, makanya. Maksudnya tapi dalam posisi di episode 6 terakhir dia itu naik sekitar banyak kok, dari 31 malah 31 ke 26. Itu episode 6. Lalu juga dia banyak ya yang komentar juga, anak-anaknya itu gini, loh hebatnya Chaewoogi hanya dalam 9 jam dia itu naik 3 peringkat tuh. Selain itu itu ya, apa namanya, dia tuh disebutin kan sama Huta tadi, Minhyu itu, kalau poinnya dia dapat dalam waktu beberapa jam tuh 100.000 sekian. 113 atau 130, pokoknya 133 ya berarti ya. Ribu. Gila, ribu. Bayangkan, itu berkat footage selama film spesial sih. Dan ya termasuk itu salah satu votingku loh ya. Aku tuh di hari terakhir aku benar-benar nge-vote Chaewoogi. Aku enggak. Berharap dia selamat. Dan ternyata doa kita terjawab, semua para netizen yang tersolimi. Ya ampun.
Aku nggak nyangka sih dia tuh bakal 26, tak kira bakal 28 untuk itu. Mungkin karena nggak ada translator yang jelas ya waktu episode Jumat itu kan rada ambigu ya. Dan ternyata jawabannya itu. Lalu juga aku kagetnya epicnya juga di Hiroto. Iya. Aku nggak menyangka Hiroto bakal di posisi 28. Di posisi 28. Aku mengira dia tuh sekitar 20-an sih. Apalagi dia tuh kan juga menarik simpati ya ternyata. Loh, dia tuh dari awal tuh episode sebenarnya ya, waktu awal-awal tuh ya, dia tuh di atas loh. Tapi peringkatnya dia tuh terus turun. Padahal dia tuh mendapat simpati Kenneth karena dia ternyata sudah 3 kali acara survival kan. Simpati Kenneth cuman dalam episode kemarin sih, terakhir akhirnya ternotis kalau kasihan dia sudah 3 kali survival. Dan dia juga ngomong kayak ini kesempatan terakhirku buat debut kayak gitu. Aku serasa nah ini gak berhasil, aku gak mau jadi idol lagi. Dia tuh ada ungkapannya gitu waktu drama Tim Rush Hour kan. Dan kaget sih aku kayak waktu nonton tuh beneran kayak duh please Hiroto. Aku kayak gak mau Moon Jung Hyun, meskipun aku juga kasihan sih, dia kan couplingnya sama Lee Jong Hyun ya. Iya sama Jong Hyun. Double Jong Hyun kayak dia tuh juga udah berharap banyak, kayak Kum itu juga udah pasti kon masuk 28 ya. Tapi aku tuh berharap banget kayak Hiroto please loh. Sebenarnya dia sama Moon sama Hiroto tuh saingan di 28 tuh wajar. Karena dia peringkatnya tuh sebenarnya kan 20 akhiran kayak gitu. Moon 30 awal, Hiroto tuh 30 akhir. Cuma nggak menyangka kayak loh naik malah tambah turun Hiroto ini, kayak kasihan banget sih menurutku. Ya semoga dengan dia di tim Grande ya bisa selamat. Nggak tahu ya, nanti kita bahas di berikutnya. Oke. Cuman ya overall ngajutin banget sih. Terus ada lagi kamu? Enggak sih, komentarku sudah senam jantungku tuh sudah berakhir. Loh, kita lupa loh senam jantung lainnya. Apa? Vokal rap. Oh iya, epic sih. Bener banget, vokal rap itu waktu itu diomongin ada yang selamat gitu. Dari yang tersisa, padahal setelah vokal dance, terus kan habis itu diumumin vokal rap. Iya kan? Vokal dance, terus pengumuman vokal rap kan. Nah itu tidak ada. Meskipun kita sudah memprediksi ya sebenarnya di episode sebelumnya kayak ini yang lolos gitu ya. Cuman kayak untuk melihatnya live secara langsung tidak ada. Kita berdua nih hitung-hitungan, berarti yang dari top 9 plus 10-11 nih orangnya itu sudah diambil itu aja. Kayak masih mengejutkan banget. Dan itu anak-anak train di sana juga sudah ngomong, loh berarti orangnya ini top 9 isinya ini kayak gitu. Jadi mereka pun sudah sadar yang di sana sih. Dan mereka pun kayak legowo sih. Iya, kayak mereka tuh ekspresi kayak kayak gitu. Ya, oke. Menerima sih. Ya itu sih episode 8 bener-bener kayak roller coaster sih. Kita diajak seneng-seneng lihat gamenya mereka. Terus perjuangan mereka lagu baru kayak gitu. Kayak mulus kayak gitu. Soalnya kan di awal-awal lagu baru diliatin, terus habis itu pengumuman tim vokal dance. Iya. Terus game, rasanya kan gitu ya. Game terus itu eliminasi lanjut. Memang di roller coaster nih sama Mnet. Ya jadi tak rasa kita bahas ini dulu cukup ya. Untuk membahas tentang episode 8. Untuk video next kita rencana akan buat tentang sesuatu yang footage mengenai artis battle. Kita akan menebak-nebak siapa yang dikeluarkan, kita mau siapa yang masuk jadi cenayang. Sebelumnya kan kita sudah ada nih, tapi itu sebelum eliminasi. Setelah eliminasi ini kita akan mencenayang lagi. Karena kan di preview udah kelihatan ya, ada beberapa yang keluar. Siapa ya? Oke. Udah, kita akhiri aja. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Atau juga bisa cek video yang ada di description box kalau penasaran hasil ramalan kita. Juga seberapa situnya kita. Juga untuk cek video lain juga boleh. Dan jangan lupa untuk turn on notification karena kita pasti akan update terus tentang seputar Boys Planet sejauh ini ya. Kalau mau coba yang lain, request boleh komen di bawah. Jadi sekian dulu video dari The K Channel and see you later.